Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah buat teman-teman semuanya yang pingin ikutan. Caranya gampang sekali. Yang pertama teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video, sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Arif Budiman Nasuko dan follow Instagram baliomall.com. Karena di setiap video saya kurang lebihnya ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway sebesar 1 juta rupiah dan totalnya ada kurang lebih sebesar 100 juta rupiah untuk teman-teman semuanya. So, pengumumannya akan saya bagikan di 1 hari setelah video saya tayang. Jadi buat teman-teman semua, saya tunggu komentarnya. Halo, perkenalkan nama saya Udin, biasa disapanya Neo Bones. Untuk saat ini saya sudah bergelut di dunia online sudah hampir 6 bulan dan omset saat ini sudah mencapai 100 juta dan profitnya sudah mencapai 30 juta per bulan. Karena kan dari seorang anak muda yang cuma taunya nongkrong, terus mabuk-mabukan. Oh, lo dulu mabuk-mabukan? Iya, sempat narkoba juga. Oh, sempat narkoba juga? Akhirnya kan namanya kita lagi senang-senang kan, aku sih nggak dengar juga omongan orang tua gitu. Kerjanya itu tukang sapu. Tukang sapu di kampus salah satu universitas terbesar di Depok. Awal pertama kali saya kerja di kampus sebagai tukang sapu, saya gaji per bulannya cuma 300.000. Dan sebulan 300.000. 300.000? Iya. Saya tanya penaikan gajinya sebulan berapa nih? Aku pikir kan mungkin 100 atau 50.000. Ternyata itu 50 perak. Gila. 500 perak. 500 perak? Iya, 500 perak. Lo nggak kuliah? Enggak. Kenapa? Saya tamatan cuma SMP. Lo tamatan SMP? Iya. Kenapa nggak SMA? Sempat SMA juga sampai di kelas 1. Nah, dengan modal pada saat itu awalnya aku modal itu 50.000. Hah? 50.000. Lo ada basic nggak komputer? Enggak ada juga sih. Terus lo belajarnya gimana? Ya, jadi gini, ketika ada bahasa-bahasa kesulitan atau apa, langsung aku buru-buru buka Google. Oh, omsetnya sih udah hampir 100 juta. 100 juta per bulannya. Profit 30. Profitnya 30 juta per bulan. Modal awal 50.000. Betul. Gila ya. Dan nggak punya basic loh teman-teman ya. Kali ini ada yang sedikit unik karena beliau berjualan sayur dengan menggunakan bisnis online. Beliau bisa menghasilkan omset sebesar 100 juta per bulan dari bisnis online dengan menjual sayur dan mendapatkan keuntungan ataupun profit kurang lebih sekitar 30 juta setiap bulan. Beliau nggak punya basic ataupun dasar jualan online, tapi dalam tempo 6 bulan beliau bisa sukses dan berhasil di dalam bisnis online. Oke, welcome to my channel, Brother Neo Bones atau Om Udin. Kira-kira seperti itu. Ini apa sih asal usulnya lo kok bisa dipanggil Neo Bones, nama lo Udin? Iya. Jadi itu berawal ketika ya namanya anak-anak gaul lah gitu. Oh, anak gaul. Aslinya lo anak gaul. Dibilang gaul ya, dibilang enggak juga gimana. Oke. Om Bones, aku manggilnya Om Bones aja sih. Ya, bebas lah gitu. Om Bones, ya. Berapa lama sih bisnis online? Aku sih bergelut di bisnis online itu untuk menghasilkan ya udah sekitar 6 bulan. 6 bulan lebih. Sebelumnya pernah bisnis online? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Dan lo bisa ngasilin omset 100 juta? Alhamdulillah. Sudah mencapai 100 juta dan bahkan profitnya sudah 30 juta per bulan. 30 juta per bulan ya saat ini ya. Wow, luar biasa. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh tentang Om Bones yang gimana caranya beliau bisa mendapatkan omset 100 juta per bulan, aku mau tanya dulu latar belakang lo sebelum ke bisnis online apa sih, bro? Ya, latar belakangnya sih seperti pada anak muda pada umumnya gitu ya. Lo nggak muda lagi kan? Ya, untuk saat ini sih udah nggak muda lagi. Karena umur itu udah 35 tahun. Oke. Ya, gimana? Ya, dulu kan ya basic saya itu kan nggak ngerti sama sekali namanya bisnis online ya. Iya. Karena kan dari seorang anak muda yang cuma taunya nongkrong. Terus mabuk-mabukan. Oh, lo dulu mabuk-mabukan? Iya, sempat narkoba juga. Oh, sempat narkoba juga? Sekarang?
Sekarang sih alhamdulillah udah enggak. Kalau gue kasih di depan? Oh no. Kenapa? Ya karena itu membuat hidup nggak bagus lah gitu. Hancur ya? Hancur dan masa depan kita tuh benar-benar nggak ada sama sekali. Berarti lo sempat ngalamin kehancuran? Ya hancur. Gimana? Jadi awal-awalnya itu ya namanya kita anak muda lah gitu ya. Nongkrong, suka mabuk-mabukan, kadang ya narkoba juga. Pernah main judi juga. Sampai sekarang? Oh udah enggak lagi. Atau cuma karena di tag ini? Oh enggak. Oke, terus? Jadi semua itu di saat aku udah mendapatkan bisnis online itu udah hal-hal kayak gitu udah nggak ada lah. Udah ditinggalin. Udah tinggal semua. Udah berapa lama lo tinggalin? Itu bahkan udah lama sekali ya, dari semenjak aku kerja sih. Oh, dulu kerja. Sempat kerja juga. Kerja di mana? Kerjanya itu tukang sapu. Tukang sapu di kampus salah satu universitas terbesar di Depok. Lu dulu tukang sapu? Tukang sapu Di kampus? Iya. Wow. Berapa lama lo jalanin? Hampir 5 tahun nih kalau nggak salah, hampir 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Itu gimana sih ceritanya? Aku jadi penasaran nih. Ya, jadi pada saat gimana? Ya, jadi pada saat itu kan orang tua kan udah jenuh juga ya lihat anaknya tiap hari di rumah kerjanya minum minuman keras, nongkrong nggak jelas, kerjaan nggak ada gitu. Oke. Nah tiba-tiba orang tua ngapain sih di rumah aja gitu, coba kayak keluar sana cari pekerjaan apa kayak yang bisa bermanfaat gitu, yang bisa menghasilkan uang. Ya pada saat itu emang aku berpikirnya kan namanya kita lagi senang-senang kan, aku sih nggak dengar juga omongan orang tua gitu. Jadi pada saat itu ada teman yang ngajakin kerja gitu. Oke. Ngajakin kerja itu ya kerja di kampus itu. Kerja jadi tukang sapu itu. Dan itu lo bisa bertahan 5 tahun ya di situ. Iya. Itu sampai tahun berapa sih lo kerja di situ? Di situ tahun 2008 2009 kalau nggak salah tuh. Lo kerja di situ terakhir ya? Iya. Berarti udah lama ya? Udah lama sekali sih. Udah lama banget ya berarti lo. Oke. Nah, orang tua lo tahu lo minum lo tahu. Dia nggak ini, maksudnya nggak shock gitu ngelihat anaknya kayak. Iya, karena kan pada saat itu saya kan paling tertua juga gitu kan. Ya mungkin pikirnya ya terserah lo aja lah jalan hidup lo gitu, karena mungkin orang tua juga udah malas lah gitu. Udah malas, udah nggak mau tahu lah. Udah capek ya mungkin ya, udah terlalu jenuh mungkin ya ngelihat lo. Ya sama sih seperti aku juga sebenarnya dulu. Ya, oke. Tapi yang penting sih sekarang intinya Om Bones udah ini ya, udah nggak kayak gitu lagi. Udah nggak gitu lagi sih. Oke, Om. Nah, lo terakhir kerja tadi dari tukang sapu tuh di 2008 2009 ya, Om ya. Itu setelah habis itu apa yang lo lakukan? Habis itu saya bekerja lagi. Sempat kerja lagi di masih lingkungan kampus juga. Masih lingkungan kampus. Tapi dengan kerjaan yang berbeda nih. Apa itu? Sebagai driver atau kurir lah gitu, yang suka ngantar-ngantar barang. Jadi di tempat saya bekerja itu menyediakan alat-alat yang dibutuhkan kampus gitu. Misalkan kampus butuh alat apa nih, ya kita sediakan. Oh, kampus se-Indonesia atau kampus sekota tempat? Lingkungan kampus itu aja. Oh, lingkungan kampus itu. Maksudnya gedung A, gedung B, gedung C gitu ya. Jadi lo antar-antar gitu ya. Nah, itu berapa lama sih lo kerja situ? Itu nggak lama sih, cuma setahun lebih kayaknya. Setahun ya. Berarti lebih. Itu sekitar tahun 2010 lah ya. 2009 2010 gitu ya. Nggak lama sih ya, tahun 2010 2011. Pengalaman apa sih yang lo dapat ketika lo kerja di kampus, Om? Satu sih paling pengalaman cuma bisa nyetir mobil aja sih. Doang nggak ada lagi. Oke. Ya, oke. Nah, setelah itu habis dari lo jadi kurir, selanjutnya apa lagi yang lo kerjakan? Nah, dari situ saya bekerja lagi nih sebagai driver, nganter-nganter barang nih, kayak tepung, kayak beras gitu. Jadi itu kita sebagai suppliernya kayak ayam-ayam itulah, ayam-ayam goreng gitu. Oh, oke. Kayak semacam itulah. Kayak franchise yang ayam goreng Kentucky-Kentackian gitu ya. Betul. Yang ayam goreng crispy gitu kan. Iya betul. Lo jadi apa? Saya di situ kan sebagai driver. Jadi ketika si yang punya ayam ini mesen kayak tepung, kayak beras, jadi saya nganter gitu ke tempat. Lo nganter kerja tempat orang berarti? Iya, saya juga di tempat orang juga. Itu berapa lama?
Nggak lama ya, lumayan lama juga sih, hampir dari tahun berapa ya? Pokoknya saya berhenti itu tahun 2015 sih. Berhenti dari situ akhirnya di tahun 2015. Iya. Nah, dari tahun 2015 lo bilang tadi lo kenal online itu baru 6 bulan. Berarti ini ada lagi yang lo lakuin kan? Iya. Apaan itu? Itu pokoknya, jadi itu ketika saya berhenti di pekerjaan tadi sebagai driver, saya sebagai ojek Kurir. online. Oh, sempat jadi ojek online. Betul. Itu berapa lama? Hampir 3 tahun. Oke, jadi ojek ya? Ya, ojek online. Ojek ya. Oke. Gimana? Keluh kesah, sedih senang jadi Gojek online. Ya, senangnya itu ketika di awal-awal ya. Banyak. Lagi booming-boomingnya gitu. Saya itu bahkan narik itu sebulan bisa dapat 10 juta gitu. Waktu itu ya. Iya, wah itu senangnya minta ampun lah gitu. Karena kan awal pertama kali saya kerja di kampus sebagai tukang sapu, saya gaji per bulannya cuma 300.000. Dan sebulan Sebulan 300.000. 300.000. Iya. Dan bahkan si supervisornya tuh bilang, katanya setiap 1 bulan sekali bakal ada Penaikan gaji. penaikan gaji. Saya tanya, penaikan gajinya sebulan berapa nih? Aku pikir kan mungkin 100 atau 50.000. Ternyata itu 50 perak. 50 perak tuh. 50 perak. 50 perak. Serius lo Om? Lo main-main lo. Serius? Gila. 500 perak. 500 perak. Iya, 500 perak. Tapi ya enggak 500 perak. 500 perak. Mm-mm. Itu tahun 2000. 9 ya, dari 2009 lah gitu. Gila ya. Selama saya bekerja di kampus. Pokoknya selama lo kerja di kampus itulah ya. Iya. 500 perak. Paling itu tahun itu ya bisa beli bonbon, bisa beli ini apa ya? 500 perak sih ya bisa lah. Dan itu pun beli bonbon. Tapi ya nggak masuk akal sih naik gaji 500 perak. Oke. Dan dengan gaji itu pun saya merasa bersyukur banget gitu kan. Karena kan dari tadi seorang pemuda yang mabuk-mabukan, gak ada penghasilan, dengan gaji 300.000 plus kenaikan gaji 500 perak itu ya saya alhamdulillah banget. Udah bersyukur itu ya. Iya, karena kan memang saya udah uangnya lo pakai juga untuk beli mabuk. Oh enggak. Bahkan itu saya buat pribadi juga, buat orang tua juga. Oke. Ya. Nah, lo nggak kuliah? Enggak. Kenapa? Saya tamatan cuma SMP. Lo tamatan SMP? Ya. Kenapa nggak SMA? Sempat SMA juga sampai di kelas 1. Ya namanya ya itulah akal-akalan remaja itu tadi. Karena kenakalan kita di waktu remaja itu Iya, kita betul. nggak bisa kontrol ya Iya, berarti. apalagi kan lingkungan sekolah itu kan ya anak-anak seperti itu juga. Oh, pada waktu itu ya. Ditambah lagi lingkungan ya sama gitu. Oke. Iya. Wow, ini ngeri nih ya. Tamatan SMP bisa dapat penghasilan 30 juta dari bisnis online. Dan baru 6 bulan ya teman-teman ya. Baru 6 bulan ya Om ya, benar ya? 6 bulan. Baru 6 bulan. Wow. Oke Om, kita lanjut lagi nih pertanyaannya nih, makin seru ya. Om, tadi Om bilang Om sempat terakhir kerja di ojek online. Nah, habis ojek online ada lagi nggak kerja? Atau langsung ke bisnis online? Langsung ke bisnis online, langsung lompat ke sana. Langsung lompat ke bisnis online. Itu gimana awalnya? Itu awalnya itu ya di masa-masa krisisnya ojol lah gitu kan. Oke. Dari segi persaingannya. Iya. Dulu kan oke lah. Saya di ojol itu sebulan bisa dapat 10 juta. Satu, memang segi drivernya masih sedikit. Kedua, ordernya melimpah gitu. Jadi dengan uang 500.000 sehari itu gampang banget aku dapetin gitu. Bahkan bisa sampai 1 juta Per hari. Itu Ojol gampang banget ojol pada saat itu ya, pada saat awal-awal nge-boomingnya ojol. Nah, dari waktu ke waktu pendapatan semakin berkurang, Iya. terus berkurang, bahkan sehari itu aku kadang-kadang nggak dapat tarikan sama sekali gitu. Oh iya, pernah nggak Pernah. dapat tarikan? Bahkan nggak bawa pulang uang sama sekali gitu. Kok bisa ya? Ya itu tadi karena dari segi persaingan. Karena apa? Kebanyakan driver yang jadi karyawan mau jadi driver, yang Mahasiswa jadi jadi driver. Karena memang pada saat itu memang menjanjikan sekali ojol ini. Nah, itu kok bisa bisnis online tadi karena krisis. Itu kenalnya taunya dari mana dan coba-cobanya gimana ceritanya? Itu berawal ketika aku, namanya ojol kan pasti ada paket kuota internet lah gitu kan. Pas itu aku buka YouTube, aku nonton film-film yang gak jelas. Nah, tiba-tiba karena aku udah kepikiran jenuh lah gitu, aku coba ketik di YouTube itu
bisnis internet tanpa modal gitu. Oke. Nah, keluarlah itu video Bung Afan di urutan keempat Pada waktu itu. pada waktu itu. Udah aku klik, kan di judulnya itu kan mendapatkan omset ratusan juta per hari gitu kan. Saya kan sebagai orang biasa lah, ibaratnya sebagai orang bodoh lah gitu kan. Pasti masa iya sih? Penasaran dong saya juga. Iya. Tapi kalau memang orang yang mungkin ya maaf ya orang pintar lah gitu, pasti mereka nggak percaya gitu. Nggak mungkin lah, masa iya sih bisa menghasilkan ratusan juta dalam per hari gitu. Karena memang saya orang bodoh tadi, ya aku klik, aku nonton videonya, ternyata aku semakin penasaran gitu kan. Terus akhirnya aku masuk ke channelnya dia gitu. Oke. Di sana aku menemukan banyak video yang benar-benar membahas seputar bisnis online, di marketplace ya. Dan di sana tuh aku menemukan satu link yang terhubung ke telegramnya si Bung Afan tadi. Aku masuklah di situ, ternyata ada 8 video tutorial untuk para pemula nih. Nah udah aku nonton, aku ikutin terus. Nah di saat aku ikutin terus itu, alhamdulillah sih ada orderan gitu. Dropship ya berarti. Udah jualan buah nih. Oh, lo langsung jualan buah? Iya, langsung jualan buah. Lo kok bisa kepikiran jualan buah sih? Gimana ceritanya, bro? Itu pada awalnya itu kan, jadi itu ada dibilang teman enggak juga, dibilang ya bos enggak juga. Ya, jadi kita dekat lah gitu. Oke. Nah jadi si kawan tadi ini dia punya usaha supplier buah ke hotel-hotel. Oke. Aku sebagai kurirnya lah gitu, drivernya, nganterin, ngambilin buahnya gitu. Nah ketika saya tuh kepikiran, emang buah bisa nggak sih jualan di online? Sempat aku nanya juga kan pada saat itu kan. Iya. Aku coba, pas aku buka salah satu marketplace, aku klik buah lah gitu, ternyata di situ ada gitu. Ada yang jual dan bahkan bisa terlaku banyak, terjual banyak gitu. Ya sudah, aku mulai pelan-pelan. Aku optimasi gambarnya, dari segi judulnya juga di optimasiin ya. Karena aku sudah mendapatkan 8 video tutorial tadi lah gitu. Petunjuk aku udah ikutin. Baru jalan beberapa bulan ada order gitu. Itu langsung dia order 8 item deh kalau nggak salah. 8 item buah. Iya. Perasaan lo gimana waktu itu? Awal-awalnya aku buka pada saat itu, mereka itu chatting dulu, belum order lah. Mereka menanyakan buahnya ready atau enggak gitu. Oke. Saya senangnya minta ampun tuh. Chat aja ya? Chat aja, bahkan saya bisa baca 10 kali baca tuh. Chat itu lo baca? Chat itu lo baca gitu? Karena saking senengnya gitu. Ternyata apa yang saya lakukan ada responnya gitu kan. Seneng banget. Orang belum transaksi aja aku udah seneng banget gitu. Karena mereka respon gitu kan. Sampai aku baca sampai 10 kali aku baca. Oke, terus? Nah pada saat itu ternyata ada yang belanja, ada yang beli, dia tanpa melakukan chatting gitu. Ya langsung sudah, langsung order. Oke. Langsung order 8 item pada saat itu. Nah dengan modal pada saat itu, awalnya aku modal itu 50.000. Hah? 50.000. Modal apa ini sekarang? Modal bisnis online lo? Iya. Modal cuma 50.000? 50.000 pada saat itu. Ya sudah aku belanjakan gitu kan. Kok kamu belanjakan ke buah tadi? Iya, ke buah sama sayuran tadi. Memang sih harganya juga nggak, aku hitung-hitung itu nggak sampai 50.000 gitu. Karena kan pada saat itu baru satu order. Iya. Belum terlalu banyak gitu. Jadi cukuplah 50.000 gitu. Selanjutnya? Ya selanjutnya aku proses ordernya gitu. Ya seperti biasalah. Iya. Aku kirim. Lo kirim barangnya. Terus seiring dengan berjalannya waktu ya ordernya pelan-pelan makin banyak. Terus juga dari segi modal juga udah lumayan nih terkumpul putaran tadi ya? Iya, karena kan perputaran awal tadi gitu kan. Karena kan di awal-awal ini ordernya kan belum banyak tuh. Jadi saya tuh masih ada jeda buat ngumpulin modal dari perputaran uang tadi gitu. Terus aku kumpulin, akhirnya ya bisa punya modal lah gitu. Oke, berapa modal yang terkumpul pada waktu itu? Terkumpul pada saat itu sih berapa ya? Aku sih nggak hitung-hitung juga gitu kan. Karena memang order terus berjalan, ya udah seadanya di tangan aja aku belanjain terus gitu. Jadi aku nggak tahu putar terus itu uang gitu. Jadi aku nggak tahu modalnya berapa nih. Tapi modal awalnya 50.000. Gila. Oke. Ya, modal awalnya 50.000. Nah, terus sampai lo benar-benar merasa itu udah lumayan menghasilkan, itu di kapan? Lumayan menghasilkan itu ketika udah
berjalan sekitar 2 bulan deh. 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan tuh udah mulai terasa ya. Itu udah waktu itu berapa profit lo? Baru 1 juta kalau nggak salah tuh. Di bulan berapa? Di 2 bulan itu. 2 bulan itu baru 1 juta. Baru 1 juta. Dan itu udah ya alhamdulillah lah gitu. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu senang banget lah. Oke. Terus lo ikut pelatihan bulan Desember. Bulan Desember lo ikut pelatihan. Nah, lo ikut channelnya Bung Apan itu di bulan berapa? Di bulannya itu bulan 2018. 2018 lo ngikuti channel ya. Dan lo mulai 3 tahun setelah ojek online tuh parah lah gitu. Pas ojek online parah, akhirnya lo coba praktek ya. Bisnis online. Tapi lo nggak ikut kelas dulu ya? Belum ikut kelas. Belum ada ikut kelas. Belum. Ya. Nah, oke. Nah, ikut kelas itu lo di Desember ya? Desember. Oke. Nah, setelah ikut kelas gimana hasilnya yang lo rasakan? Setelah ikut kelas, pada saat itu ya belum seperti biasa lah gitu. Tapi dari segi ilmu aku udah dapet nih. Karena awal-awal kan aku nggak paham nih cara bermain seperti apa, cara ngiklannya kayak apa gitu kan. Nah, setelah aku ikut kelas, nggak langsung wah ordernya langsung banyak gitu. Enggak. Jadi saya berproses juga gitu. Dari segi iklannya jadi aku udah paham gitu. Pelan-pelan. Akhirnya alhamdulillah gitu. Udah sedikit ordernya ya banyak lah gitu kan. Setelah aku praktekin ilmu-ilmu yang aku dapat di proses WS tadi, gitu. Ya setelah ikut pelatihan, praktek itu barulah bisa nampak hasilnya, dan itu nggak instan ya. Nggak instan, kan nggak instan teman-teman ya. Jadi berproses gitu. Berproses ya. Dan itu lo untuk proses lo sendiri itu kira-kira gimana sih? Maksudnya lo apa tidur lo kurang? Atau nah, dari segi istirahat pun aku benar-benar kurang banget gitu. Karena aku tuh manteng di depan laptop gitu. Iya. Lo ada basic nggak komputer? Nggak ada juga sih. Terus lo belajarnya gimana? Ya, jadi gini, ketika ada bahasa-bahasa kesulitan atau apa, langsung aku buru-buru buka Google. Oh, oke. Iya, atau mungkin aku buka YouTube, sekiranya apa yang aku nggak tahu nih. Jadi aku buru-buru buka salah satu alat itulah gitu. Apa yang aku nggak tahu dicari di Google atau cari di YouTube ya? Iya, betul. Dipelajari di sana ya. Dan itu worth it nggak menurutmu? Maksudnya berhasil nggak? Berhasil sih. Cara itu cukup efektif ya? Cukup efektif. Karena yang walaupun dari segi yang tadi aku ikut kelas aku nggak dapat nih. Jadi aku itu orangnya nggak berdiam diri gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kuncinya jangan sampai kita stuck diem ya. Jangan menunggu jawaban dari teman-teman. Misalkan aku nanya ini terus nggak dijawab-jawab, kalian diem aja nunggu aja. Jangan mas. Saran saya, selagi ada YouTube, ada Google, ada segala macam, manfaatkan itu. Pasti di sana ada jawabannya. Kecuali memang nggak dapat jawaban, baru tanya di grup ya. Betul atau sekali. Kamu nanya di grup juga, kamu cari juga di Google, cari juga di YouTube. Intinya jadi itu jangan berdiam diri lah. Nah gitu. itu penting tuh teman-teman ya. Jadi kebanyakan teman-teman ini kadang terlalu menunggu ya, akhirnya nggak jalan-jalan ya. Jangan terlalu banyak menunggu gitu. Betul. Oke, Om, nih ngeri-ngeri sedep nih modal 50.000 ya. Berapa tadi omset lo? Omsetnya sih udah hampir 100 juta. 100 juta per bulan ya. Profit 30. Profitnya 30 juta per bulan. Modal awal 50.000. Betul. Gila ya. Dan nggak punya basic loh teman-teman ya. Ya ini nggak punya basic loh. Om Bones ini nggak punya basic ya Om ya. Nggak ada sama sekali basic di dunia bisnis online itu aku nggak ngerti lah pokoknya. Ya tamatan SMP ya, tukang sapu, gaji 300.000, sekarang bisa punya penghasilan 30 juta. Iya. Om, kalau sekarang ada tawaran kerja dengan gaji 30 juta per bulan, lo gimana? Enggak dulu deh. Kenapa? Karena aku udah menghasilkan segitu dari diri aku sendiri ya. Itu udah alhamdulillah dah. Kalau ada tawaran pekerjaan kayaknya aku nggak minat dulu deh. Nggak minat dulu ya. Kayaknya lo lebih minat jadi pembisnis ya. Betul. Karena dari segi ilmunya sih aku udah dapat lah gitu. Sayang banget ya. Sayang banget kalau aku nggak kembangin lagi gitu. Iya. Oke. Karyawan sekarang udah ada Om? Ada sih. Karyawan itu udah ada 4. Ditambah lagi toko yang satu ini teman aku yang urus gitu. Karena kan kemarin dia nggak ngapa-ngapain di rumah gitu. Lo tarik ya. Jadi aku kasih nih urusin toko saya nih. Iya, lo tarik untuk jadi ngurusin toko lo gitulah ya. Iya. Luar biasa ya. Wow, karyawannya udah 4.
Keren. Ini keren banget nih ya. Ini cukup keren nih. Ini luar biasa. Om, menurut lo nih ya, lo kan udah jalan bisnis online ya cukup lama juga lah ya, walaupun baru ya fokusnya 6 bulan. 6 bulan fokusnya sih. Menurut lo nih potensi kedepannya bisnis online seperti apa di Indonesia, Om? Ya potensi kedepannya sih kayaknya makin berkembang ya. Karena tidak dipungkiri itu teknologi itu kayaknya semakin jauh lebih berkembang gitu. Jauh lebih berkembang. Iya, apalagi saya aja yang ngurus kebanyakan order itu ya orang-orang yang satu ya malas keluar rumah gitu. Otomatis kan pasti mereka memilih gadget mereka gitu kan untuk ya untuk keperluan hidup sehari-hari mereka gitu. Ada nggak tips untuk orang yang pemula? Misalnya dia ingin memulai bisnis online tapi dia nggak punya modal, terus ya anggaplah seperti lo dulu lah ya. Dulu nggak punya modal gitu, terus abis itu dia pingin memulai bisnis online. Lo punya tips atau saran nggak untuk mereka? Tips saya bagi para pemula sebenarnya sih modal itu bukan hal utama sih ya. Oke. Bukan hal utama buat modal gitu. Intinya kalian berproses dulu, jalan dulu. Ketika nanti ada orang percaya sama kita, kadang-kadang orang itu ngasih cuma-cuma gitu ke kita gitu. Contohnya saya pernah ngalamin sendiri. Pada saat itu kan aku jualan di salah satu marketplace. Tiba-tiba ada chatting, dia mau ngordernya lewat WhatsApp gitu di luar marketplace. Tapi dia transfer duluan, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba mau transfer duluan lah gitu. Jadi modalnya dia itu aku belanjakan gitu. Oke. Jadi modalnya dari si dia tadi. Nah, tapi kan pada umumnya kalau dropship butuh modal, Om. Ya itu kan kalau si Om itu gitulah ya dapat orderan dari WhatsApp. Nah, ini misalnya nih ada orang yang pemula banget gitu ya, pemula banget. Dia nggak punya modal ikut pelatihan, tapi dia ingin mulai bisnis online. Om punya tips nggak atau saran? Saran saya sih nggak punya modal, paling bisa partner sama teman kali ya. Partneran sama teman itu juga bisa sih ya, seperti itu ya. Mungkin nonton channel YouTube ya, bisa dari yang gratisan. Soalnya untuk belajar saat ini sih nggak ada yang nggak mungkin sih ya. Nah itu nggak ada yang nggak mungkin. Itu yang gue tunggu sebenarnya, Om, jawaban dari lo. Kenapa itu? Karena apa? Semua itu disediakan gitu loh. Udah banyak banget ya youtubers yang ngebahas seputar bisnis online tanpa modal gitu. Saya pun ya berawal dari situ juga. Awalnya dulu lo dari situ ya? Iya, searching cari kata bisnis internet tanpa modal pada saat itu. Memang saya modal dari mana gitu kan? Modal 50.000. Tapi lo gokil lo. Ya dari 50 sampai 100 juta itu omset sekarang itu kan gak gampang sih. Apalagi sampai lo sekarang punya karyawan. Modal gue dulu pertama kali bisnis online 700.000. Pertama lo. Lo modal lo pertama 50.000. Berarti lebih gila lagi lo, Om. Gila, gokil ya. Oke, Om. Lo punya harapan nggak ke depannya untuk bisnis online lo? Ya harapan ke depannya sih saya terus ngembangin ya. Bahkan saya coba untuk membuka toko-toko baru dengan produk yang serupa gitu. Dengan produk yang serupa. Iya, karena kan di luar sana juga banyak juga toko-toko sayuran juga yang online udah besar sekali gitu. Oh iya. Banyak saingan ya. Banyak saingan juga. Berarti ketat ya. Persaingan ketat sih memang, tapi pada saat ini kan belum terlalu banyak banget ya. Oh iya, satu lagi nih, Om. Untuk kayak buah gitu, sayur itu emang yang order sampai keluar kota apa cuman wilayah kota aja biasanya? Sekarang ini market atau pasar saya itu udah jauh-jauh. Oh iya. Iya. Udah sampai Ambon. Wow. Udah sampai Sulawesi Barat, Manado, iya, Kepulauan Riau, buah, Bangka Belitung. Oh iya. Iya. Mereka ordernya banyak-banyak apa gimana? Ordernya sih banyak-banyak juga. Ada yang satu, ada yang banyak. Bahkan dari Aceh juga ada. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Emangnya di Aceh gak ada buah apa? Tapi inilah dunia digital ya. Welcome to dunia digital, bro. Jadi ada hal-hal yang nggak masuk akal itu yang bisa terjadi ya. Dan ini faktanya, Om Bones ya. Jualan buah di marketplace bisa yang beli sampai Aceh. Padahal sampai Aceh juga ada. Bahkan nanti dibilang sih dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, keren banget ya. Oke, Om Bones nih last
pertanyaan terakhir dari aku untuk Om Bones. Om Bones sudah ngikutin pelatihan di Baleo Mall ya, kurang lebih sekitar 6 bulan. Ya. Terus alhamdulillah sekarang lo udah punya omset yang cukup besar dan profit yang wow kalau menurut gue ya. Kira-kira manfaat apa aja sih yang udah lo rasain ketika lo gabung di dalam pelatihan Baleo Mall? Manfaat yang saya rasakan setelah bergabung di Baleo Mall ini tuh sangat banyak sekali. Salah satunya ya tadinya saya nggak bisa jadi bisa. Oke. Salah satunya nggak punya penghasilan, sekarang udah bisa gaji orang gitu. Wow. Jadi bagi teman-teman nih, kan kebanyakan teman-teman nih udah berproses tapi kadang-kadang masih gagal gitu ya. Iya banyak sih, banyak benar. Kadang saya lihat mereka itu nggak terlalu fokus gitu loh. Oke, itu penyebab gagal utama orang. Iya, mereka tuh nggak terlalu fokus, nggak terlalu fokus di satu bidang. Oke. Coba teman-teman fokusin di satu bidang. Kalian bidang apa yang kalian kuasai? Misalkan kalian kuasai Instagram, marketplace kan ada beberapa tuh, terdiri dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada. Nah kalian harus pelajarin dulu salah satu dari keempat marketplace ini gitu. Jangan langsung semua. Jangan langsung semua, itu wah terpecah nanti fokusan kita. Oke. Terpecah, pasti terpecah. Jangan ketika nanti teman kita nih, kita misalkan main di Tokopedia, terus tiba-tiba ada temen ngupload penghasilannya 100 juta di Shopee, terus kita akhirnya terfokus, kayaknya aku harus main Shopee nih. Iya. Kayaknya aku main Shopee nih, kayaknya di sana penghasilannya lebih besar. Iya. Ternyata ketika berproses akhirnya gagal. Ketika lihat lagi temen nguploadnya di Lazada. Ikut lagi ke Lazada lagi, kayaknya di Lazada bagus nih, saya potensi nih. Ketika dia berjalan ke Lazada, mentok, gagal, bingung lagi. Akhirnya tadi yang Tokopedia, Shopee ditinggal. Itulah penyebab kegagalan karena mereka tuh nggak fokus. Nggak konsisten, nggak fokus ya, terlalu nafsu lah aku bilang. Nafsu melihat orang lain kok di Lazada gede. Waduh, aku main Lazada. Padahal dia baru main di Lazada bentar, Tokopedia gede, aku pindah di Tokopedia. Akhirnya si ini enggak gitu. Nah, itu ya teman-teman. Akhirnya pekerjaan jadi sia-sia gitu. Oke, berarti itu penting ya. Penting sekali. Hal-hal yang seperti itu ya. Intinya itu pelajarin satu bidang, fokusin bener-bener. Insya Allah pasti kalian bakal sukses. Wow, mantap nih ya, coach dari Om Bones. Ya. Oke Om, last question, pertanyaan terakhir tadi dari aku ya. Lo udah ikut kelas pelatihan di Baleo Mall kurang lebih 6 bulan ya. Dan alhamdulillah sekarang lo udah bisa ngasilin profit ataupun keuntungan yang cukup lumayan luar biasa kalau menurut aku ya. Lo bisa menyediakan lapangan pekerjaan juga untuk orang. Iya betul. Kira-kira manfaat apa aja sih yang udah lo rasain ketika lo gabung di dalam pelatihan Baleo Mall? Manfaat saya ngerasain setelah bergabung di Baleo Mall itu banyak sekali ya. Banyak sekali manfaat. Ketika saya tadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi sekarang udah bisa. Dari segi ilmu juga aku udah sedikit banyaknya aku udah paham. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis online, saran saya teman-teman gabung di Baleo Mall. Gitu. Gabung di Baleo Mall. Ya. Karena di Baleo Mall itu ya aku pikir sangat potensi sekali ya. Di sana juga sangat bagus lah gitu. Sangat bagus ya. Sangat bagus. Ya. Sebelumnya thank you Om Bones. Ya, buat teman-teman semua yang tertarik ataupun yang ingin bergabung di dalam Baleo Mall atau pelatihan bisnis online di Baleo Mall, langsung aja klik link deskripsi di bawah. Ya, langsung klik link, langsung klik join, langsung bergabung. Buat teman-teman yang udah bergabung, insya Allah saya siap membantu teman-teman semua ya untuk mendapatkan ataupun untuk bisa sukses di dalam berbisnis online. Bukan hanya saya yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall. Tentunya nanti ada Om Bones juga yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung. Bukan hanya saya dan Om Bones, tapi ada Om Arli Kurnia dan ada Bang Afan juga nanti yang siap membantu. Dan bukan hanya kita berempat ya, tapi banyak teman-teman lain yang udah berhasil ataupun yang udah sukses di bisnis online yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall. Sekali lagi Om Bones, thank you untuk waktunya ya. Hari ini kita dapat banyak cerita, dapat banyak hal positif dari Om Bones ya.
Semoga Om Bones makin sukses. Amin. Sehat, karyawannya makin banyak, omsetnya makin meledak ya. Amin. Oke, buat teman-teman semua, saya doakan juga teman-teman semakin sukses ya, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Ari Budi Manasgo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.